Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian kita pagi hari ini dengan diawali dengan surat Al-Hasad ayat 89. Ada yang pakai yang. Ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau pelajari, yang telah engkau lakukan. Ya. Dari mana? Jangan 1-2 deh, duplikat aja deh. Nih. Mana sudah ada? Mana itu? Nih. Nih. Ya, baca. Ya, keluar dari sana. Hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan. Ya, apa gunanya supaya kita teliti di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, bahwa kita itu melakukan ibadah itu memang benar-benar sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah kalau asal-asalan itu nilainya kan tidak sama dengan apa yang diinginkan Allah, maka tidak nyambung.
Jadi apa yang dilakukan itu harus nyambung sesuai dengan keinginan. Sudah cukup. Cukup kamu. Ya. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Lebih bapak. Ini tidak connect. Tadi udah bisa. Ya. Baca. Yang mana Kecil. Jadi. Ya. Kita lanjut. Ya. Coba dibaca tuh. Share. Jadi. Baca. Ini powerpointnya bukan. Baca. Intinya yang slideshow. Anak-anak itu bagus kita itu kalau cari. Kemarin dari tahu kamu. Yang dua aja. Ya, kita dibaca tuh. Baca ya. Mariam, ini sudah boleh sama. Mariam, kalau maghrib rajin dulu. Sam, awas Sam. Nah, Luna mau ke tempat. Bilang. 12 itu Ini mau pilih yang mana ya? Ini yang ini. Ya, ini kan tinggal geser ini. Ini. Udah loh. Ini yang itu kecilin ini. Biar gampang baca. Tengah-tengah, dari tengah-tengah. Geser. Jadi pas, geser. Ya, udah dibaca tuh. mau dibaca Mariam. Itu tasnya sih. Ya, nah,
Silakan dibaca. Ya baca dulu ya, susah. Ya, dan baca. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mencoba ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 135. Wa may yaghfirul dzunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahu. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah. Menganiaya diri sendiri, bunuh diri, itu maksudnya. Mereka itu ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah fasihisah, ialah dosa besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa dirinya sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba, menganiaya diri sendiri. Ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa diri sendiri, baik yang besar ataupun kecil. Jadi pekerjaan yang seperti ini adalah perbuatan yang kecil. Kenapa disebut berzina itu? Karena manusia itu harus melalui proses pernikahan, proses ada akad. Nah, makanya itu orang berzina itu banyak yang kalau punya anak tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini perbuatan yang menganiaya diri sendiri dan orang lain. Begitu juga riba merugikan orang lain. Ya, yang untung adalah orang yang berbuat riba. Ini yang dimaksud. Lanjut. Bawahnya belum tadi bawahnya. Hah? Bawahnya belum. Fahisha tadi belum. Oh, ayah bacain tadi. Hah? Yang tadi Fahishanya yang baca. Tadi Ya. baca yang atas itu. Mana nih? Siap, itu mau baca nggak? Ada bayi. Kelihatan. Salah. Jatuh. Tuh, ini Siapa yang baca? Putus tim. Cium. Katakanlah, hai, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Ya. Siap. Jadi di dalam surat 39 ayat 39 katakanlah, hai qul ya qaumi madu ala maka
salatikum inni amidun fasawfa ta'lamun. Katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Jadi orang sesuai bekerja dengan keadaannya sendiri. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Jadi bekerja itu harus sesuai dengan wawasan pengetahuan, kemampuannya, Kenapa saya? ilmunya. Saya baca dulu sama sendiri. Saya ngapain di sana? Saya kalau baca. Kemarin dari Foto. Tata krama membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran. 1. Berniat ingin mendapatkan ridho Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Tata krama membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu biwa'a mardatillahi wallahu ra'ufum bil ibad. Jadi berniat ingin mendapatkan ridha Allah. Bagaimana caranya? Tata kramanya ada, ya kan? Membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dia orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah, walaupun dalam kondisi apapun, dia akan diberikan imbalan sesuai dengan keinginannya, asal dia tidak keluar dari garis-garis yang diberikan dalam Al-Quran. Itu mencari keridhaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dengan ridho Allah, tidak meminta imbalan. Dan kita lanjut. Nah, nih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Ya, di dalam surat 17 ayat 36 yang sering kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau tidak mengikuti, jangan. Jadi kata jangan itu dilarang. Kalau kita ikuti enggak berarti kita salah. Tidak ada pengetahuan tentangnya, ikut juga. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dia orang-orang yang ikut-ikutan, tidak ada ilmunya tentang itu, jangan ikut. Sebab nanti orang itu bisa membawa kesesatan. Kalau kita tersesat, berarti kita amalan kita semuanya dihapus, kebaikan-kebaikan kita hilang. Jadi orang yang tidak berilmu itu adalah orang yang
malas, orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, jadi dia nanti tidak punya pengetahuan, sama dengan nanti kita menyasar di padang pasir, semuanya itu kemana arahnya tidak tahu, petunjuk segalanya. Seperti itulah orangnya, orang yang tidak punya ilmu. Nah, di padang pasir yang luas kita tinggal sendirian, arahnya tidak tahu kemana, bingung. Nah, ini namanya orang tidak punya pengetahuan. Kenapa? Kita ikut-ikutan karena kebodohan kita sendiri. Nah, penglihatan, hati, semua pendengaran minta bertanggung jawab. Ya, kita lanjut. Siapa? Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, dilanjutkan di surat 41 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ma ja'uha sahida alaihi sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka. Nah, nanti orang yang ikut-ikutan ini sampai ke neraka nih. Pendengaran, penglihatan, nah tadi pendengaran, penglihatan dan hati ya. Sekarang penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, ayat yang tadi yang pertama pendengaran, penglihatan dan hati. Sekarang ditambah dengan kulit, mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini kesaksiannya kulit juga ikut bersaksi. Apalagi? Udah? Ini udah. Udah tadi. Lalu Hati belum hati. Udah Lalu semua. udah. Mati. tim baca tim. Anan belum. Anan. Ini baca Nan. Ini pakai mic. Pakai mic. Kamu deh supaya kelihatan muka kamu di sini. Surat ke-41 ayat 21. Dan mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi sakit terhadap mereka? Menjawab, adalah yang pandai berkata yang telah menjadikan pandai pula berkata, dan dialah yang akan kamu ada ahli kamu dan ada kemengetahuan dialah kamu dikembalikan. Ya, bagus bacaannya. Ya, kita lanjut surat 41 ya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtu alaina qalu antaqanallahu kullazina antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum aula marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Nah, mereka itu siapa? Adalah orang yang ternyasar tadi, orang yang ikut-ikutan tadi. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Nah, jadi dia bersendiri dengan kulitnya. Kok kamu ikut-ikutan? Mereka berkata kepada kulit mereka menjawab. Nah, setelah ditanya, mengapa kamu ikut-ikutan? Berkata, yang biasanya berkata adalah mulut ini kulit.
Kulit menjawab, Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu seperti CCTV, kita lihat, nah, kulit itu bisa bicara karena Allah yang membuat pandai berkata. Dan telah menjadikan kami pandai pula berkata, kata si kulit. Jadi kulit itu bicara. Saya bicara karena Allah yang membuat saya berkata. Jadi tidak boleh berbohong. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang menciptakan kali pertama itu adalah Allah. Dan juga akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau Allah membuat kulit sampai pada kita, ini Allah yang menciptakan kita, bukan diciptakan oleh orang lain. Sudah ya. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan pelajaran yang berharga bagi kita, supaya kita selalu berada di tengah-tengah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari kitabullah dan sunnah Rasul. Jadi ini semuanya adalah mengingatkan pribadi masing-masing supaya kita menjaga pendengaran, penglihatan, hati, dan kulit kita juga. Kita harus waspada terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan ingat perintah dan larangan Allah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.